Tanggal 15 Januari tahun 2023, mungkin menjadi hari yang biasa bagi warga kota Baja, California. Namun berbeda dengan Dariela Valdez, hari itu, sebuah tragedi menghampirinya. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Hari ini, kita akan berkunjung ke kota Baja, California, tapi bukan California yang ada di Amerika Serikat, melainkan berada di negara Meksiko. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya sekarang. Dariela Elizabeth Rocha Valdez, lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1998, di kota Baja, California, negara Meksiko, menjadi bungsu dari 3 bersaudara. Dia dibesarkan oleh ibunya, Elvira Rocha, yang bekerja tanpa kenal lelah menjadi asisten rumah tangga untuk menafkahi anak-anaknya. Tidak didapatkan info terkait ayah kandung Dariela, namun diketahui kemudian, ibunya menikah lagi. Dariela dan 2 kakak laki-lakinya memandang suami baru sang ibu sebagai ayah mereka. Namun sejatinya, si ayah tiri ini tidak benar-benar peduli atau menganggap Dariela dan 2 kakaknya sebagai anak. Dariela tumbuh besar di rumah tangga yang sederhana atau bisa dikatakan termasuk miskin. Sejak kecil, Dariela terbiasa untuk menahan diri saat menginginkan sesuatu, karena kondisi keuangan keluarga mereka selalu terbatas. Meskipun keluarganya kerap menghadapi kesulitan keuangan, Dariela bertekad untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat universitas. Pada usia 17 tahun, setelah lulus SMA, Dariela mulai bekerja dan bertekad mengumpulkan uang untuk biaya pendaftaran kuliah. Awalnya Dariela membantu pekerjaan ibunya membersihkan rumah-rumah orang kaya. Setelah uang tabungannya cukup, Dariela memutuskan untuk membuka usaha gerai makanan kecil-kecilan. Pada tahun 2017, di usia 19 tahun, uang tabungan Dariela sudah cukup. Dia pun mulai kuliah di Universitas Baja, California mengambil jurusan hukum. Walaupun semua seperti berjalan lancar, sejatinya, Dariela sangat kewalahan dalam mengatur jadwalnya, membagi waktu antara kuliah, mengurus gerai makanan, dan sesekali dia berlatih di gym atau fitness center agar tetap bugar. Selain itu, Dariela memang ingin menjaga bentuk tubuhnya agar tetap proporsional. Keluarga dan teman-temannya menggambarkan Dariela sebagai wanita muda yang ramah, menyenangkan, tapi sangat serius kalau sudah menyangkut studinya. Dariela menetapkan standar bahwa nilai-nilainya tidak boleh ada yang di bawah angka 8 dari 10. Memasuki tahun kedua masa kuliahnya, Dariela memulai hubungan dengan seorang pria bernama Honorio. Honorio adalah pria tua berusia 65 tahun, berasal dari Michigan, USA dengan kekayaan yang cukup banyak. Honorio pernah menikah dan telah bercerai, memiliki 6 orang anak yang semuanya perempuan dan sudah dewasa. Sekali lagi kita garis bawahi di sini, Dariela saat itu belum genap berusia 20 tahun, sedangkan Honorio sudah berumur 65 tahun. Ada perbedaan usia 45 tahun lebih di antara mereka, sehingga tak heran kalau kemudian mulai muncul tudingan-tudingan miring ke arah Dariela, yang menuduhnya menjalin hubungan dengan sugar daddy demi uang. Namun tak sedikit pula yang berpendapat, Dariela mungkin menemukan sosok ayah di dalam diri Honorio kekasihnya. Bagi saya pribadi, misalkan Dariela mencari sosok pria kebapaan, ya gak juga sampai 65 tahun usianya, kan bisa saja menjalin hubungan dengan pria berusia 40-an. Tapi ya sudahlah, kenapa pula saya jadi julid sama pilihan hidup Dariela. Saat orang-orang menganggap Dariela akan bahagia dan dimanjakan oleh Honorio, kenyataannya, hubungan mereka sangat toksik dan tidak sehat. Awalnya Honorio memang bersikap baik, tapi seiring berjalannya waktu, Honorio mulai menunjukkan perilaku posesif, cemburuan dan suka mengontrol, yang lama-kelamaan berkembang menjadi aksi kekerasan. Dariela mendapati dirinya terjebak dalam hubungan yang tidak menyenangkan. Seperti sebuah siklus, pada satu hari, Honorio bersikap manis, besoknya dia akan bersikap kasar, lalu minta maaf, bersikap baik lagi dan kasar lagi, selalu begitu berulang-ulang selama bertahun-tahun. Setelah hampir 5 tahun hidup bersama di bawah satu atap, menjalani hubungan yang sangat menyakitkan secara fisik dan psikis, pada awal tahun 2022,
Dariela akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Honorio. Dia pindah kembali ke rumah ibunya, percaya bahwa dia akan aman di sana. Namun mengakhiri hubungan dengan Honorio ternyata tidaklah sesederhana itu. Honorio terus menguntitnya, muncul di depan pintu rumahnya, di tempat usahanya, bahkan di tempat fitness. Dariela yang bertekad ingin membuka lembaran baru, terus diganggu oleh Honorio hingga Dariela pun merasa frustasi. Selama bertahun-tahun, Dariela menjalin hubungan yang kerap diwarnai dengan aksi kekerasan. Setiap kali dia berkunjung ke rumah ibunya, Elvira Rocha sang ibu bisa melihat dengan jelas memar-memar di tubuh Dariela. Elvira menyuruh putrinya untuk meninggalkan Honorio. Dariela sendiri sudah beberapa kali mencoba untuk mengakhiri hubungannya bersama pria tua itu. Tapi Honorio berkali-kali juga berhasil meyakinkannya bahwa dia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Hingga akhirnya di awal tahun 2022, Dariela benar-benar meninggalkan Honorio, pergi dari rumah pria itu dan kembali ke rumah ibunya. Keputusan Dariela tidak bisa diterima Honorio dengan lapang dada. Sejak saat itu, kemanapun Dariela pergi, Honorio selalu mengikutinya. Kadang Honorio berbicara lemah lembut dan memohon agar Dariela kembali. Di lain waktu, dia akan meledak mengeluarkan kata-kata kasar penuh ancaman. Sikap Honorio ini membuat Dariela semakin yakin bahwa dia sudah membuat keputusan yang tepat. Menjelang tengah malam di tanggal 19 Maret tahun 2022, Dariela keluar dari sebuah klub malam bersama teman-temannya. Mengendarai mobil yang berbeda, teman-teman Dariela sempat mengawalnya hingga sampai ke persimpangan di dekat kawasan tempat tinggal gadis itu. Setelahnya, mereka berpisah dan mobil Dariela meluncur sendirian di jalan yang sepi. Ketika dia sudah hampir sampai ke rumah, tiba-tiba mobil Dariela disalip oleh mobil Honorio. Pria itu langsung keluar menghampiri Dariela, lalu berkata, "Ikut denganku atau kau akan menyesal." Merasa ketakutan, Dariela menuruti perintah Honorio. Dia jalankan mobilnya mengikuti mobil Honorio tanpa tahu apa yang diinginkan oleh pria berusia 70 tahun itu. Selama dalam perjalanan, Dariela menelpon temannya dan menjelaskan situasinya. Si teman ini sempat berpikir untuk menelpon pihak berwenang, tapi saat itu, mereka masih belum tahu Honorio akan membawa Dariela kemana. Mobil Honorio selanjutnya berhenti di sebuah rumah, yang ternyata itu adalah rumah Honorio juga, tapi ditempati oleh salah satu kerabatnya. Sebelum turun dari mobil, Dariela menelpon lagi temannya dan memberitahu posisinya. Si teman itu pun segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Kembali ke Dariela yang kemudian diseret masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja tanpa aba-aba, Honorio langsung memukuli Dariela secara brutal, melemparnya ke lantai, kemudian menempelkan pisau ke leher Dariela, sambil mengumpat dan mengeluarkan kata-kata ancaman. Setelah dia merasa puas, Honorio mengurung Dariela ke sebuah ruangan. Dariela mengirim pesan teks dan bertanya apakah temannya sudah menelpon polisi. Di saat yang sama, sebuah mobil patroli tiba di depan rumah tersebut. Dua polisi turun dari mobil dan mengetuk pintu. Rupanya yang membuka pintu dan menghadapi dua polisi itu adalah sepupu Honorio, yang menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa di rumah mereka. Mungkin laporan yang masuk ke kantor polisi hanyalah perbuatan iseng remaja nakal. Para polisi ini langsung percaya begitu saja dan pergi dari sana. Untuk mencegah Dariela meminta bantuan lagi, Honorio menyita HP gadis itu dan kembali mengurungnya. Keesokan harinya, Dariela berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah ibunya. Dariela tiba di rumah dalam kondisi luka-luka dan memar di sekujur tubuhnya. Sebenarnya hal ini sudah cukup menjadi bukti untuk melaporkan Honorio ke polisi. Tapi entah karena alasan apa, Dariela memutuskan untuk tidak melapor ke polisi. Sebuah keputusan yang salah, di mana Honorio merasa jumawa dan berpikir bahwa Dariela takut serta tidak punya nyali untuk melaporkannya. Di hari-hari berikutnya, tingkah Honorio semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, Honorio menabrakkan mobilnya ke pagar rumah ibu Dariela. Lagi-lagi, kegilaan ini tidak dilaporkan ke polisi, hingga membuat Honorio merasa kalau dia kebal hukum dan bisa berbuat apa saja. Pada awal bulan Juni tahun 2022, Dariela diterima bekerja sebagai koordinator di sebuah toko grosir besar. Hanya selang beberapa hari setelah dia mulai bekerja, ketika Dariela selesai dengan shift kerjanya, Honorio muncul di depan toko tempat kerja Dariela, memegang pistol dan mengancam akan bundir kalau Dariela tidak kembali padanya. Merasa kalau sia-sia saja menghadapi pria tua yang seperti anak kecil kehilangan mainan, Dariela mengabaikan tingkah Honorio dan pulang ke rumah.
Beberapa hari kemudian, dua orang pria bersenjata masuk ke toko dan berusaha untuk menculik Dariela, tapi untungnya, upaya mereka gagal. Selain mencoba untuk menculik Dariela, dua orang tersebut juga sempat melepaskan 2 kali tembakan, yang untungnya lagi tidak mengenai siapa-siapa. Dariela akhirnya melaporkan insiden tersebut ke kantor polisi, menjelaskan keyakinannya bahwa dua orang asing itu, pastilah orang yang dibayar oleh Honorio. Tak hanya melaporkan insiden percobaan penculikan, Dariela juga melaporkan Honorio dengan tuduhan telah melakukan kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan. Dalam laporannya, Dariela merinci pelecehan dan penganiayaan yang dia terima dari Honorio, yang telah memukulinya, mengancam keselamatannya, bahkan telah memaksanya untuk berhubungan seksual. Dariela menggambarkan Honorio sebagai pria alkoholik yang kejam dan agresif. Selama ini dia tidak membuat laporan karena takut kalau Honorio akan terprovokasi dan berbuat lebih jauh. Tapi sekarang, nyawanya sudah benar-benar terancam. Dariela berharap polisi Kota Baja bisa bertindak demi keselamatannya. Entah apakah laporan yang dibuat Dariela ditanggapi secara serius atau tidak oleh pihak berwenang, karena pada kenyataannya, Dariela masih menerima ancaman mematikan dari Honorio. Pada tanggal 2 Juli tahun 2022, orang-orang yang dulu pernah mencoba untuk menculik Dariela, muncul lagi ke toko tempat kerja wanita itu. Kali ini, mereka tidak berniat untuk menculik, melainkan diperintah untuk membunuh Dariela. Dua pria bersenjata ini berkata bahwa mereka dibayar oleh Honorio, tapi mereka tidak tega untuk membunuh Dariela. Jadi rencananya, mereka hanya akan berpura-pura telah melaksanakan tugas, dan menerima sisa pembayaran dari Honorio. Mereka memerintahkan Dariela agar merunduk dan menjauh dari jendela, supaya Honorio yang berada di parkiran tidak melihatnya. Salah satu dari pria pembunuh bayaran ini, melepaskan 2 kali tembakan ke lantai yang membuat situasi menjadi heboh, para pengunjung toko jadi panik dan berlarian keluar. Orang-orang bayaran Honorio ini sengaja melepaskan tembakan ke lantai, untuk membuat kesan bahwa mereka sudah membunuh Dariela. Faktanya, mereka kemudian memerintahkan wanita itu untuk keluar lewat pintu belakang, dan meminta Dariela untuk menyerahkan handphonenya, sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada Honorio, bahwa misi mereka sudah selesai. Celakanya, Dariela berkata bahwa toko mereka tidak punya pintu belakang, ditambah lagi, Dariela mengaku bahwa HP-nya saat itu tertinggal di mobil. Alhasil para pembunuh bayaran ini tidak bisa membuat skenario bahwa mereka sudah membunuh Dariela, jadi mereka berkata bahwa mereka akan datang lagi nanti. Dariela saat itu mungkin bisa menarik nafas lega, karena dua pria itu ternyata tidak tega untuk membunuhnya. Masalahnya, kalau mereka nanti datang lagi, apakah mereka masih akan berbelas kasihan terhadap Dariela? Situasi keselamatan Dariela sejatinya sangat mengkhawatirkan. Akan tetapi, pihak kepolisian Kota Baja tidak melakukan tindakan apa-apa. Dari hari ke hari, Dariela hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, takut kalau Honorio mengirim orang lagi untuk mencelakai atau bahkan membunuhnya. Dariela mencoba untuk mengambil langkah-langkah preventif sendiri, di mana dia mengganti nomor HP-nya, berhenti dari pekerjaannya, bahkan Dariela memindahkan studinya ke kelas online, jadi selama beberapa bulan selanjutnya, Dariela selama 24 jam terus berada di rumah. Pada bulan Desember tahun 2022, Dariela berhasil menamatkan kuliahnya. Di saat yang sama, Dariela merasa kalau situasinya sudah tenang, hidupnya sudah aman selama 5 bulan terakhir ini. Dariela mulai berpikir untuk menata lagi hidupnya, keluar rumah dan mencari kerja. Sayangnya, harapan dan rencana yang dibuat Dariela ternyata tidak akan pernah terlaksana. Sore hari di tanggal 15 Januari tahun 2023, layanan darurat Kota Baja menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Honorio. Honorio melaporkan insiden kejahatan yang terjadi di rumahnya. Dengan suara gemetar, Honorio menyatakan bahwa pacarnya meninggal dibunuh orang. Polisi segera mendatangi lokasi rumahnya dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Dariela tergeletak di lantai tak bernyawa, dengan beberapa luka yang tampaknya disebabkan oleh benda tajam. Tak jauh dari tubuhnya, detektif menemukan pisau berburu sepanjang 12 cm. Pisau itu basah berlumuran noda merah yang diduga bersumber dari darah korban. Para petugas segera menutup area tersebut untuk mengamankan TKP, sementara Honorio menampilkan dirinya sebagai kekasih dari korban yang syok dan berduka. Menurut pria 70 tahun ini, dia dan Dariela sedang menghabiskan waktu di rumahnya, lalu tiba-tiba seorang pria menerobos masuk.
Pria itu kemudian diketahui adalah mantan pacar Dariela, yang meminta izin untuk bicara berdua saja dengan Dariela. Honorio mengklaim bahwa dia menuruti permintaan itu dan melangkah keluar dari rumah. Tak lama kemudian, dia mendengar suara-suara pertengkaran. Honorio memutuskan untuk masuk lagi, tapi malah menemukan Dariela sudah terkapar di lantai berlumuran darah. Honorio memberitahu polisi bahwa pria mantan kekasih Dariela yang telah melukai kekasihnya. Pria itu langsung melarikan diri menggunakan mobil berwarna abu-abu. Ketika polisi bertanya mengenai identitas pria yang katanya mantan pacar Dariela, Honorio mengaku tidak tahu. Dan ketika ditanya tentang noda merah di celananya, Honorio berkata bahwa tadi dia sempat memeriksa kondisi Dariela. Di waktu itulah celananya terkena noda darah Dariela. Berita kejahatan itu menyebar dengan cepat di media sosial dan mengejutkan seluruh komunitas. Ketika ibu Dariela mengetahui apa yang terjadi, dia bergegas ke rumah Honorio, hanya untuk menghadapi salah satu momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Setibanya di sana, Elvira disambut dengan situasi yang kacau. Tempat itu dikelilingi oleh petugas polisi yang menolak untuk mengizinkannya masuk. Elvira mengidentifikasi dirinya sebagai ibu Dariela, memohon untuk masuk dan memastikan kondisi putrinya, tapi polisi menolak permintaannya. Tidak jelas apakah penolakan ini disebabkan oleh protokol TKP, atau saat itu, polisi memang sengaja menghalanginya, agar Elvira tidak melihat keberingasan yang dialami oleh putrinya. Detektif segera melakukan penyelidikan, dimulai dengan mewawancarai para tetangga dan memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang di sekitar TKP. Para tetangga mengaku tidak melihat kendaraan apapun di luar rumah Honorio di sore hari itu, utamanya tidak melihat mobil berwarna abu-abu yang disebutkan Honorio. Beberapa orang tetangga juga mengungkapkan sebuah detail penting, bahwa Honorio telah berganti pakaian sebelum polisi tiba. Sebelumnya para tetangga melihat sekujur tubuh Honorio berlumuran darah, mereka keluar dan menghampiri pria tua itu, bertanya apa yang telah terjadi. Honorio menjawab bahwa ada orang asing yang barusan masuk ke rumah dan menyerangnya. Honorio juga mengklaim bahwa dia sudah melapor polisi, jadi para tetangga pun tidak bertanya lebih lanjut lagi. Saat polisi tiba, mereka melihat bahwa Honorio telah mandi dan berganti pakaian. Salah satu tetangga memberikan rekaman CCTV miliknya, yang terpasang di depan rumahnya dan menghadap ke arah rumah Honorio. Berdasarkan pengamatan terhadap rekaman tersebut, detektif bisa memastikan bahwa tidak pernah ada mobil berwarna abu-abu yang datang ke rumah Honorio, juga tidak ada kehadiran pria asing yang terekam masuk dan keluar dari rumah Honorio. Berdasarkan keterangan para tetangga, berdasarkan rekaman kamera CCTV, dan berdasarkan barang-barang bukti yang ditemukan di TKP, polisi menangkap Honorio dan menetapkannya sebagai tersangka pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Dariela Valdez. Hasil otopsi terhadap jasad Dariela mengungkap bahwa gadis 24 tahun itu menerima 30 luka tusuk di sekujur tubuhnya, 10 diantaranya terletak di bagian leher hingga menembus arteri dan berakibat fatal. Dokter juga menambahkan temuan luka memar di kepala Dariela, kemungkinan karena jatuh, atau dibenturkan ke dinding, lantai, atau benda keras lainnya. Ada 9 luka yang bersifat defensif di kedua lengan tangannya, mengindikasikan bahwa Dariela sempat berusaha melakukan perlawanan saat dia diserang. Detail hasil otopsi berikutnya mengungkap bahwa walaupun kondisinya sangat mengenaskan seperti itu, dokter memastikan bahwa Dariela tidak mengalami kekerasan seksual sebelum kematiannya. Selain itu, tidak ditemukan kandungan alkohol atau zat adiktif lainnya di dalam sistem tubuh Dariela. Pada tanggal 18 Januari tahun 2023, Honorio secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan femisida, menjadikannya sebagai orang pertama di Meksiko yang dituntut dengan pasal femisida. Pada bulan Mei tahun 2023, jaksa merinci detail-detail yang ditemukan detektif selama melakukan investigasi. Dariela dan Honorio bersama-sama memasuki rumah pria 70 tahun itu. Seorang saksi menyebutkan bahwa dia melihat keduanya berjalan bergandengan tangan, sesekali berangkulan memasuki rumah. Semua terlihat normal, namun diduga terjadi perdebatan saat mereka sudah berada di dalam rumah, yang kemudian berujung pada kekerasan hingga menghilangkan nyawa Dariela. Jaksa juga menegaskan bahwa kondisi TKP, rekaman CCTV, barang bukti, dan keterangan para saksi, semuanya membuktikan bahwa Honorio adalah pelaku tunggal yang telah membunuh Dariela. Bahkan disebutkan juga bahwa pada pertengahan tahun 2022,
Dariela pernah membuat laporan bahwa dia menerima kekerasan dan ancaman keselamatan dari Honorio, mantan kekasihnya. Meski demikian, jaksa menduga bahwa Dariela dan Honorio secara bertahap telah memperbaiki perselisihan mereka dan bersatu kembali. Hubungan mereka pun berlanjut lagi atas dasar suka sama suka. Kepolisian Kota Baja memberikan penjelasan bahwa mereka telah berusaha untuk melindungi Dariela, tapi mereka mengaku sulit untuk terus-menerus memberikan perlindungan, terutama karena sebagian besar dari kekerasan yang dialami korban terjadi di dalam rumah. Pengacara Honorio mengajukan permohonan agar Honorio bisa menjadi tahanan rumah sebelum persidangannya dimulai. Mengingat usianya yang sudah lanjut, Honorio juga disebutkan memiliki beberapa masalah kesehatan. Permohonan itu ditolak tegas oleh pihak jaksa. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, hakim sependapat dengan jaksa, menolak permohonan agar Honorio menjadi tahanan rumah. Menurut hakim, usia tua Honorio tidak membuatnya spesial hingga harus menerima status tahanan rumah. Faktanya, usia tua tidak menghalangi Honorio untuk melakukan kekerasan terhadap Dariela, hingga diduga, Honorio kemudian menghabisi nyawa Dariela. Selain itu, pemeriksaan kesehatan menunjukkan hasil bahwa Honorio tidak memiliki masalah kesehatan apapun. Memang usianya yang sudah lanjut, tapi Honorio tidak tercatat sedang menjalani perawatan atau pengobatan apapun. Pertimbangan berikutnya, rumah Honorio adalah TKP pembunuhan Dariela. Menempatkan Honorio kembali ke rumah bisa membuat pria itu menghapus atau menghilangkan barang bukti di TKP. Pertimbangan yang terakhir, Honorio memiliki akses dan sumber daya di Amerika Serikat. Penahanan di rumah berpotensi memberi peluang bagi Honorio untuk kabur melarikan diri ke Amerika Serikat. Dengan semua pertimbangan tersebut di atas, hakim menetapkan Honorio tetap ditahan di penjara sampai proses persidangannya selesai. Sementara itu di luar sana, setelah melakukan pemakaman terhadap Dariela Valdez, pihak keluarga dan teman-teman Dariela melakukan protes di jalanan, mengkritik kinerja pihak berwenang yang sangat lamban dalam mengusut kasus ini dan tak kunjung memulai persidangan. Ibu Dariela juga mendesak agar jaksa membuat pernyataan permintaan maaf di depan publik, terkait keterangannya yang menyatakan bahwa Dariela dan Honorio telah menyambung lagi hubungan mereka. Honorio adalah ancaman terbesar dalam hidup Dariela, juga terhadap keluarga Dariela. Honorio bahkan pernah beberapa kali membayar orang untuk menghabisi nyawa Dariela. Menurut Elvira sang ibu, Dariela berusaha sangat keras supaya tidak lagi terlibat dengan Honorio. Dia tidak percaya kalau Dariela memutuskan untuk kembali bersama Honorio. Dengan semua bukti dan banyaknya saksi, kasus ini sepertinya akan berjalan mulus hingga ke vonis hakim. Namun faktanya, ada banyak hal yang menghambat kasus ini. Hingga sekarang, Honorio belum juga diseret ke pengadilan. Honorio tetap bersikeras mengaku tidak bersalah, dan mengklaim bahwa seorang pria mantan kekasih Dariela, yang telah membunuh kekasihnya itu. Penundaan demi penundaan jadwal sidang terus terjadi, penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari Honorio yang tidak kooperatif saat akan dilakukan tes DNA dengan alasan yang dibuat-buat, sampai kemudian, pengacaranya ternyata didiagnosa positif COVID-19 hingga harus menjalani karantina. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa Honorio dan tim penasihat hukumnya sengaja menunda-nunda proses hukum terhadap Honorio, sesuai hukum yang berlaku di sana. Apabila sampai batas waktu 2 tahun proses persidangan tidak juga dimulai, maka Honorio berpotensi untuk bisa dibebaskan dari segala tuntutan. Dariela dibunuh pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Sepanjang tahun itu, proses persidangan terhadap Honorio belum juga dimulai. Alih-alih, Honorio melalui penasihat hukumnya terus berusaha untuk membebaskan Honorio dari tahanan dan mendapatkan keistimewaan untuk menjadi tahanan rumah karena usianya yang sudah tua. Keluarga Dariela terus berjuang menuntut keadilan. Berdasarkan info yang didapat oleh Elvira, ibu Dariela, diketahui bahwa Honorio si tua bangka itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa nyaman di dalam penjara. Berkat uang yang dia miliki, Honorio menjalani hidup seperti pangeran uzur, sementara keluarga Dariela masih berduka dan larut dengan rasa kehilangan yang mendalam. Perjuangan Elvira didukung oleh salah seorang anggota parlemen yang bernama Monica. Kasus Dariela dibawa ke gedung parlemen, hingga terbitlah undang-undang baru yang bernama Undang-Undang Dariela, yang secara spesifik mengatur dan mempersiapkan para aparat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa, supaya tidak jatuh korban baru lagi yang bernasib sama seperti Dariela.
Berkat protes dan tekanan publik yang konstan sepanjang tahun 2023, pada bulan Desember, persidangan kasus Honorio mulai digelar di Pengadilan Kota Baja California. Lagi-lagi, proses persidangan ini berjalan sangat lama dan bertele-tele. Tercatat sepanjang tahun 2024, persidangan terhadap Honorio berulang kali mengalami penundaan. Info terakhir, sidang pengadilan terhadap Honorio berlangsung pada bulan Agustus tahun 2024 yang lalu. Tapi tetap saja, hingga video ini saya buat, belum ada update terbaru lagi terkait hasil sidang atau vonis terhadap Honorio Situa Bangka Uzur Bau Tanah ini. Semoga Dariela dan keluarganya bisa segera mendapatkan keadilan. Kalau nanti ada update terbaru terkait kasus ini, akan saya sampaikan di postingan komunitas. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah hidup Dariela Elizabeth Rocha Valdez. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.